Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ganang Surlumam. Seperti biasa, saya mendapatkan biasa panggilan telepon untuk nge-IB sapi yang di sampingnya. Dan kebetulan sebelum saya datang, beliau pun cerita, saya bilang kalau terjadi prolap uteri, ibaratnya metu broyongi. Nah, ini yang sudah terjadi, semua sudah terjadi penanganan, si pedet juga insya Allah sudah aman. Terus ini kenapa induknya sudah selesai, ini kenapa tak suruh mandiin, karena biar tidak ada bekas darahnya. Nah, itu ada bekas jahitannya. Insya Allah pedetnya api. Karena tadi sebelum saya dikabarin, beliau sudah cerita kalau sudah dilakukan penanganan sama petugas tempat. Nah, jadi kalau ada kejadian kayak gini, ya pertaruhannya antara kita rugi ataupun kita punya acuan atau untung. Intinya sabar. Nah, tak suruh blebet atau ngasih kain disabui, dikasih ikat pinggang, karena kenapa? Biar si tali pusarnya masih tetap bersih. Yang namanya kandang itu kan nggak setiap hari keadaan kering ya. Nah, jadi kita menghindari yang namanya infeksi tali pusar. Nah, dan ini ceritanya beranak satu kali di sisi mental. Nah, ada putihnya toh di sisi mental. Ini indukannya. Induknya gede, babonnya ya. Nah, dan saya selalu bilang ketika si sapi ini lahiran, ketika si sapi ini birahi dan minta kawin, keadaan masih darah, apalagi darahnya kecil, usahakan jangan di limosin simental dulu. Nanti akan terjadi gini, tadi keluarnya juga narik, si fetusnya atau si pedetnya ini keluarnya juga ditarik, dibantu untuk lahiran. Setelah fetusnya ini keluar, setelah ditarik, keluarlah uterusnya, prolap uteri. Ibaratnya bahasa Jawanya broyongan dari si induke. Nah, ibaratnya sapi broyongan itu gini. Sapi broyongan itu ada beberapa macam faktor yang terjadi. Bahasa gampangnya, yang pertama tetap nomor satu, kebesaran pedet. Makanya ketika ada broyongan, sapi broyongan yang terjadi, itu yang pertama kita mawas diri, kita evaluasi adalah saat kita IB pertama. Kita IB Brahman atau sapi lokal dulu, atau sapi PO, atau sapi Bali lah, terserah. Intinya untuk indukan yang kecil, karena ketika kalau pedet kita isi limosin simental dan terlalu besar, terjadi susah kelahiran, ya kasihan si pedet. Nanti kalau sudah 9 bulan jenengan pelihara, susah. Tak rekam lah yaudah. Nah, terus itu yang pertama, si pedetnya. Yang kedua, sapi ini kirang exercise. Artinya sapi ini jenengan pas mateng tua kurang dijak melaku-melaku. Nah, kebanyakan sapi zaman sekarang itu kayak ratu, alias rojo koyo kalau bahasanya orang sini. Tidak pernah yang namanya dijalankan. Karena kenapa? Karena ketika sapi yang diajak jalan saat bunting di umur 4 bulan ke atas, otot ligamentum yang ada yang menyangga uterusnya itu dia akan makin fleksibel. Nah, yang ketiga, kelemahan dalam kekuatan otot ligamentumnya. Nah, tadi kan ada 1, 2, 3. Yang ketiga, kalau ini menurut saya, pandangan saya pribadi. Kalau pandangan secara sitasi atau teori yang murni, ya banyak lagi. Tapi kalau menurut saya ya itu. Nah, dari yang ketiga ini, karena otot ligamentumnya itu juga kebagi lagi. Yang pertama kayak tadi yang nomor 2 saya sebutkan, jarang diajak exercise atau diajak jalan-jalan, otomatis elastisitasnya ligamentumnya atau otot kandungannya itu tidak seelastis. Itu biasanya ditandai dengan ketika merejan, dia kan lupa untuk caranya mengerem. Ibaratnya kalau truk itu rem blong, paham kan? Nah, tapi kalau dalam keadaan sapi ini ligamentumnya sehat, normal, dengan cara sering diajak exercise, dan si fetus di dalam kandungan akan sering tereposisi,
atau mubeng-mubeng ibaratnya bergerak, insya Allah ligamentumnya akan lebih elastis. Ketika dia merejan dan pedet sudah atau si fetusnya sudah keluar, si badannya sapi ini tadi dia akan merespon ke otak untuk menghentikan perejanan atau proses kelahiran. Nah, makanya ketika otot ligamentum ini yang paling penting, dia lemah, itu susah. Cara melihatnya tidak bisa karena otot ligamentum itu, karena tadi faktornya. Yang pertama jarang diajak jalan-jalan, itu yang nomor satu, jarang exercise. Elastisitas ligamentumnya kurang. Mohon dikoreksi kalau saya salah teorinya, karena saya juga orang ngawur. Terus yang ketiga, otot ligamentumnya kurang exercise. Dia lupa caranya untuk mengerem, walaupun dia tahu caranya untuk mengerem karena tidak elastis. Akhirnya itu. Nah, biasanya ketika tidak elastis tadi dan kemudian dibarengi dengan tidak adanya kekurangan vitamin A dan E, kalau nggak salah, A dan E kalau nggak salah loh ya, itu untuk mengembalikan atau menguatkan itu salah satunya itu. Nah, karena di dalam otot itu kebutuhan vitamin A dan E itu cukup lumayan penting untuk menjaga kestabilan, keelastisitasan dan lain-lain. Gimana caranya kita bisa mendapatkan vitamin A dan E atau dan seterusnya? Dari kebuntingan normal dikasih minum mineral atau premix. Banyak banget di luaran yang sudah jualan itu, ya kan? Kemudian ketika sudah dapat tadi dan elastisitasnya udah sampai, sapi diajak exercise, pedet diisi sapi lokal, insya Allah nanti akan baik, lebih aman dan lebih bagus daripada proses terjadinya kebesaran. Nah, susah untuk lahiran gitu loh maksud saya. Nah, eman toh. Tadi kenapa ndak tak lihatin prosesnya? Karena kebijakan YouTube itu tidak memperbolehkan yang namanya kelihatan darah. Nah, itu ada bekasnya jahitan toh. Waduh, nyabet lor, aku beradus lor. Oh. Nah itu. Nah, makanya tidak usah panik. Nah, lagi-lagi untuk kelemahan ligamentum tadi yang nomor 3, poin yang sudah saya jelaskan tadi, itu juga ada beberapa kasus ketika bunting 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan keluar prolapnya atau keluar uterinya. Ibaratnya kalau orang Jawa broyongan, keluar dari alat kelaminnya ketika umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Nah, dari kekurangan tadi pun akan dibarengi kadangkala itu retensio plasenta, di mana plasentanya ini dulurane, bahasa gampangnya, ketika pada sudah lahir, air ketubannya sudah habis, plasentanya ini nggak mau keluar gitu loh, habis gitu loh plasentanya, nggak mau keluar. Akhirnya karena tadi dia si selaput plasentanya yang tadi itu menempel, bahasa gampangnya menempel di dinding rahimnya karena kekurangan vitamin A dan E. Ya banyak banget, ada mineral, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, macam-macam. Kalau saya disuruh menyebutin teori, saya sekolahnya dulu kurang pintar masalah teori, jadi tak jelasin pakai bahasa yang mudah saja, yang penting intinya itu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, Mas ngomongnya kok ngalur ngidul Mas, ya memang gitu. Saya tuh kalau nge-vlog itu enggak pakai skrip, ngomongnya sedapatnya, sejalannya itu. Nah, ada lagi yang tanya, beliau tadi tanya, yang punya sapi, Mas kalau besok ada kebuntingan lagi, diambil lagi sapi birahi, gimana? Posisinya aman enggak? Insya Allah aman. Ketika sudah direposisi, nanti dicek dan tidak terjadi ruwat lagi atau ngeden lagi atau terjadi proses ngeden lagi, insya Allah nanti aman. Ngoten. Jadi ngoten deh, engko nak lahiran neh, mboten masalah sapine disuntikno neh. Wis angger dikawinno ngono ae. Tapi syaratnya ngeten, ngantos pedete ku gede, sapi birahi 3 kali, mboten nate ngeden malih. Nah, nak terus ngeden malih kalau masih merejan lagi, jangan dikawinkan, digenti mawon. Tapi kalau posisi habis direposisi ini dikembalikan, dimasukkan, pedet juga sudah normal,
terus sudah birai 3 kali, tidak terjadi yang namanya ruat atau ngeden lagi, dari alat kelaminnya tidak keluar lagi ya, atau prolap itu namanya broyong kalau bahasa mrikine. Itu artinya insya Allah sehat. Nanti dikawinke nggak apa-apa. Kalau misal besok terjadi lagi seperti itu, ndak usah panik. Dimbarke mawon, ditunggu aja sampai selahire. Kalau terjadi keluar lagi broyongnya atau prolap lagi, engko dilebok neneh. Nanti dimasukin lagi. Gitu. Jadi ndak usah takut. Keadaannya memang seperti ini. Apa? Aku bel mau bengi randumu. Iki dibel podo ya randumu. Oke, jadi cukup segitu aja. Terima kasih. Ngoten nggih, Dik. Terus pokoknya tak jelasno ndek wau jenengan amati. Nanti yang terakhir lagi. Nyuwun tulung sikil mburi kaki belakang lebih tinggi 20 cm daripada kaki depan. Nah, jenengan walik ben keng nopo kandungane si uterus ini tadi kan masih dalam keadaan besar ketika habis lahiran. Dia ada proses yang namanya pemulihan atau mengecil, gampang mengkeret ibaratnya. Nah, proses mengkeret tadi itu biasanya antara 3 minggu sampai 2 bulan. Nah, jadi selama 2 bulan sapine jenengan nak saged dijonte mawon. Sikil mburi luwih dhuwur, sikil ngarep luwih cendhek. Sikil depan lebih rendah, kaki belakang lebih tinggi 20 cm minimal. Karena ketika ditinggikan otot ligamentumnya yang normalnya itu uterus itu di sini, dia kalau ditinggikan 20 cm dia akan makin tambah jatuh ke sini atau agak ke depan. Jadi insya Allah untuk tekanannya lebih berat, jadi misal keluar pun juga tidak terlalu berat. Ngoten ya, Dek. Nah, caranya mungkin pokoknya diduno, piye caranya jenengan duno sikile mburi, didurke terus mangke jenengan tunggu 3 minggu sampai 2 bulan. Dibiarkan saja kirang pripun jenengan ngebel kula. Nah, ngoten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa sholat.